Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Shalawat serta salam semoga tercurah, limpahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe channel Tafsir Hidayah agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Desa Karangrejo terkenal karena satu hal, rumah-rumah besarnya yang didanai oleh uang para pekerja migran dan pengusaha sukses. Salah satu rumah termegah berdiri megah di ujung gang, milik seorang janda kaya yang dikenal dengan sebutan Ibu Hajah Zubaidah, atau sering dipanggil Ibu Hajah saja. Ibu Hajah adalah wanita paruh baya, sekitar 52 tahun, berkulit cerah, tubuh montok, dan dikenal sangat bersih dalam penampilan. Ia menjadi janda sejak suaminya meninggal 5 tahun lalu karena stroke saat tidur. Sejak saat itu, Ibu Hajah mengelola warisan toko material dan kontrakan milik almarhum suaminya. Meski hidup sendiri, Ibu Hajah tetap aktif. Setiap pagi ia berjualan apem dan kue basah di halaman rumahnya yang selalu ramai pembeli karena rasa kuenya yang legit dan empuk. Namun yang membuat apem Ibu Hajah terkenal bukan hanya rasanya, melainkan cara Ibu Hajah menyajikannya. Dengan senyum manis, tatapan menggoda, dan tubuh yang selalu dibalut daster ketat. Banyak lelaki rela antri panjang hanya untuk melihat dan mencium aromanya dari dekat. Titik awal sebuah kisah tak terduga. Hingga suatu hari, datanglah Bima, seorang kuli bangunan berusia 26 tahun dari kampung sebelah. Ia ditugaskan untuk merenovasi pagar depan rumah Ibu Hajah yang mulai berkarat. Tubuh Bima kekar karena kerja keras. Kulit legam terbakar matahari, dan sorot matanya tajam namun malu-malu. Pertemuan pertama mereka terjadi saat Bima hendak mengukur panjang besi pagar. "Mas, minum dulu ini, panas-panas gini, jangan sampai dehidrasi," ucap Ibu Hajah sambil menyodorkan segelas es jeruk dingin. Bima mengangguk sopan. "Terima kasih Bu, segar sekali." Tatapan mereka bertemu sejenak. Ibu Hajah tersenyum. Ada sesuatu dalam cara Bima memandangnya, bukan pandangan hormat, tapi penasaran. Hari-hari berikutnya, Bima semakin sering di rumah Ibu Hajah. Meski proyek pagar hanya butuh 2 minggu, ia mulai membantu membersihkan halaman, memperbaiki keran bocor, bahkan memijat kaki Ibu Hajah ketika sang janda mengeluh pegal seusai membuat apem. Disitulah awal semuanya bermula. Hari itu, matahari bersinar terik, dan dapur belakang rumah Ibu Hajah terasa panas seperti uap ketel nasi. Disitulah Bima sedang duduk bersila memijat betis Ibu Hajah yang tampak kelelahan setelah seharian membuat apem. "Mas, agak naik dikit, dekat lutut ya." Suara Ibu Hajah terdengar pelan, namun mengandung nada perintah dan godaan yang samar. Bima dengan tangan kasarnya menuruti permintaan itu. Ia mengusap lembut dari tumit hingga ke pangkal paha Ibu Hajah yang hanya mengenakan daster tipis warna merah muda. Daster itu sedikit tersingkap saat ia bergeser, memperlihatkan paha putih mulus yang membuat jantung Bima berdebar tak karuan. "Kamu ini ya, Mas? Tanganmu kasar tapi kok enak ya mijatnya," gumam Ibu Hajah dengan mata setengah tertutup, antara menikmati dan menahan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Keringat menetes dari pelipis Bima. Ia bisa mencium bau harum khas Ibu Hajah yang bercampur dengan aroma adonan apem yang masih menempel di kukunya. Detik itu, ruang dapur yang sempit jadi saksi ketegangan yang tak biasa. Pandangan Ibu Hajah dan Bima saling bertemu lagi. Kali ini tak ada senyum, hanya keheningan panjang yang diisi degup jantung dan hasrat yang mendidih. "Mas, sini deketan dikit." Bima pun merunduk dan Ibu Hajah menariknya perlahan ke pangkuannya. Tak ada kata-kata, hanya sentuhan pelan yang berubah menjadi pelukan. Dan dari pelukan itu, mereka terjerumus ke dalam sesuatu yang lebih dalam dan berbahaya.
Rahasia yang membengkak hari itu, apem Ibu Hajah tak sempat dijual. Semua adonan masih setengah jadi di loyang. Sementara dua tubuh saling menyatu di lantai dapur beralas tikar tipis. Malamnya, Ibu Hajah termenung di ranjangnya. Tangannya mengusap lembut perut bagian bawahnya yang masih terasa hangat. Bibirnya menggumam, "Gusti, aku sudah terlalu lama sendiri, dan sekarang..." Sementara itu, di kontrakan, Bima, pemuda itu juga terdiam. Ia tahu apa yang terjadi bukan sekadar mimpi indah. Ia mulai merasa terikat. Namun, tak ada yang tahu bahwa benih dalam rahim janda paruh baya itu mulai tumbuh diam-diam, dan sebentar lagi apem yang selama ini lembut dan wangi akan berubah bentuk. Pagi itu, aroma daun pandan dan santan merebak dari dapur besar milik Ibu Hajah. Seperti biasa, ia tengah mengaduk adonan apemnya yang selalu laris. Tapi pagi itu berbeda. Tangan Ibu Hajah terlihat gemetar, keringatnya dingin, wajahnya pucat seperti kain kafan. Ia menatap loyang besar berisi adonan yang mulai mengembang, lalu memegangi perut bagian bawah. Sesuatu terasa tidak beres di dalam tubuhnya. "Astagfirullah, Gusti, saya merasa aneh sekali." Tiba-tiba tubuh Ibu Hajah limbung, adonan tumpah, dan ia terduduk lemas di lantai dapur. Dari mulutnya keluar cairan merah kental, darah. Bukan karena luka, tapi karena perutnya yang bergolak seperti ada sesuatu yang menendang-nendang dari dalam dengan paksa. Asisten rumah tangganya, Siti, berteriak histeris dan segera memanggil tetangga. "Ibu Hajah muntah darah, cepat bawa ke puskesmas." Di ruang UGD puskesmas desa, perawat dan dokter bingung. Tak ditemukan luka dalam, tak ada gejala keracunan, tapi detak jantungnya cepat, tekanan darah naik drastis. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter muda bernama Dokter Clara mendekat dan berkata pelan, "Ibu Hajah, Anda hamil." Ruangan itu seketika hening. Siti yang menunggu di luar nyaris menjatuhkan termos teh yang ia bawa. Usianya sudah lebih dari 50 tahun dan belum menikah lagi sejak suaminya meninggal, dan sekarang ia mengandung. Sementara itu, di warung kopi depan gang, kabar mulai menyebar. "Ibu Hajah masuk rumah sakit loh," kata Siti. "Muntah darah pas bikin apem. Jangan-jangan apemnya kena santet, Mas." "Santet apa? Aku dengar dia hamil loh." Bisik-bisik itu cepat menjalar seperti api di musim kemarau. Orang mulai bertanya-tanya, siapa yang menanam benih di rahim janda tua itu? Tapi tak semua hanya bertanya. Seseorang diam-diam merasa panik. Bima, si kuli muda yang kini tak datang lagi ke rumah Ibu Hajah sejak kejadian di dapur itu, duduk resah di atas tumpukan batu bata. Tangannya menggenggam ponsel, berkali-kali hendak menghubungi, tapi urung. "Apa aku harus tanggung jawab? Tapi gimana kalau semua orang tahu?" Kepalanya pening. Namun satu hal yang tak bisa ia bantah. Ia menyukai Ibu Hajah. Bukan hanya tubuhnya, tapi caranya bicara, sorot matanya, dan kehangatan saat mereka berbagi napas di dapur belakang. Namun benih cinta itu kini tumbuh jadi persoalan besar, dan tak bisa disembunyikan lagi. 3 hari setelah kejadian di dapur dan vonis mengejutkan dari dokter, rumah Ibu Hajah yang biasanya ramai pembeli kini tertutup rapat. Tak ada lagi aroma apem, suara wajan mendesis. Siti, asisten rumah tangga setia itu hanya keluar rumah sebentar untuk membeli sayur dan obat, lalu kembali mengunci pintu. Namun, warga Karangrejo bukan tipe yang mudah membiarkan keheningan begitu saja. Gosip tentang kehamilan Ibu Hajah sudah menjalar ke tiap sudut, bahkan sampai ke masjid. Di pengajian malam Jumat, beberapa ibu-ibu bahkan membaca surat Yasin sambil berbisik, "Hamil di umur segitu, apa nggak salah dengar, Bu? Aku percaya, wong janda montok kok laku, wong janda kering aja laku."
Di sisi lain, Pak RT yang merasa terganggu dengan kabar simpang siur, akhirnya memutuskan untuk melakukan klarifikasi bersama dua warga senior. Ia datang ke rumah Ibu Hajah dengan alasan pengecekan iuran kebersihan. Tok, tok, tok. Ibu Hajah, permisi ini Pak RT. Maaf mengganggu. Siti membukakan pintu dengan wajah bingung. Maaf, Ibu Hajah masih lemas, Pak. Tapi silakan masuk sebentar kalau mau lihat-lihat. Tanpa curiga, Pak RT dan dua orang lainnya masuk. Mereka duduk sebentar di ruang tamu sebelum akhirnya berkeliling untuk memastikan kondisi rumah. Saat salah satu dari mereka membuka lemari es kecil di dapur, mereka terperanjat. Astagfirullah, ini apa ini? Di dalam kulkas, mereka menemukan sebuah loyang besar berisi apem setengah jadi. Namun yang membuat heran, apem itu bengkak tidak normal. Bagian tengahnya membesar seperti mengandung gas, dan permukaannya retak seperti kulit yang kelebihan isi. Pak RT menatap apem itu lama lalu melihat ke arah Siti. Ini apem terakhir Ibu Hajah? Iya Pak, sejak kejadian muntah darah itu, beliau belum masak lagi. Keanehan apem itu semakin membangkitkan spekulasi warga. Ada yang bilang apem itu jadi semacam simbol. Ada yang menyebutnya apem kutukan. Dan lebih ekstrim lagi, apem berisi dosa. Akankah rahasia terungkap? Subuh belum lama berlalu ketika suara ketukan lembut terdengar di pintu rumah Ibu Hajah. Siti yang sedang mengganti air termos teh berjalan pelan ke depan dan membuka pintu. Di sana berdiri seorang pemuda dengan wajah letih, mata sembab, dan jaket yang kusam karena embun malam. Itu Bima. Aku mau ketemu Ibu Hajah, saya harus bicara. Siti terdiam sejenak. Ia lalu mengangguk dan mempersilakan Bima masuk. 2 bulan kemudian, Ibu Hajah dan Bima menikah secara sederhana di rumah Pak RT, disaksikan warga yang sudah mulai bisa menerima. Ibu Hajah memang lebih tua 26 tahun, tapi cinta kadang memang tak tahu umur. Dokter menyatakan bahwa kandungan Ibu Hajah tidak akan berkembang normal seperti kehamilan biasa. Namun ia tetap merawatnya dengan penuh kasih, meski tubuhnya tak sekuat dulu. Dan apem Ibu Hajah tak dijual lagi. Tapi setiap pagi dari dapur rumahnya masih keluar aroma santan dan daun pandan, sebagai pengingat bahwa cinta bisa tumbuh di mana saja. Bahkan dari dapur sempit dan tangan kasar seorang kuli muda. Kisah pun tamat.